Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai bab himpunan, khususnya penerapan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Oke, langsung saja simak videonya ya. Penerapan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Dari angket yang dilaksanakan pada suatu kelas yang terdiri atas 50 siswa, diperoleh bahwa 35 anak gemar musik, 30 anak gemar olahraga, dan 21 anak gemar keduanya. Jika M adalah himpunan anak yang gemar musik dan O adalah himpunan anak yang gemar olahraga, maka gambarkan diagram Venn berdasarkan data di atas. Oke, penyelesaian untuk soal ini adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ya diketahui bahwa kelas ini itu terdiri atas 50 siswa. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa banyak anggota himpunan S, yaitu himpunan semestanya ini adalah 50 siswa. Selanjutnya ada 35 anak gemar musik ya. Maka di sini bisa kita tuliskan banyak anggota himpunan M adalah 35. Kemudian ada 30 anak gemar olahraga. Maka di sini kita tuliskan banyak anggota himpunan O adalah 30. Dan 21 anak gemar keduanya. Berarti 21 anak ini gemar bermain musik dan olahraga. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa banyak anggota dari himpunan M di irisan O itu adalah 21 anak. Oke, pertanyaan tadi adalah kita disuruh menggambarkan diagram Venn berdasarkan data ini. Sehingga ya diagram Venn itu adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu persegi panjang untuk menyatakan himpunan semesta S, di mana banyak anggota dari himpunan semesta S ini adalah 50. Nah, selanjutnya kita buat kurva tertutup M untuk menyatakan banyaknya anak yang gemar bermain musik, dan kita buat kurva tertutup O untuk menyatakan banyak anak yang gemar olahraga, di mana kurva M dan kurva O ini saling berpotongan. Nah, sekarang perhatikan diketahui yang sudah kita tuliskan di ruas kiri ini ya. Kita mulai dari yang di bawah, yaitu banyak anggota M irisan O adalah 21 anak. Maka 21 ini kita tuliskan di perpotongan dua kurva, yaitu kurva M dan kurva O. Nah, misal kita tuliskan 21-nya itu di sini. Nah, selanjutnya di sini diketahui banyak anggota himpunan O adalah 30 anak. Nah, berarti yang suka olahraga itu semuanya ada 30 anak. Sementara kalau kita lihat di kurva O ini ya, sudah ada 21 anak yang tertulis. Sehingga yang belum tertuliskan itu adalah selisihnya, yaitu 30 kita kurangkan dengan 21, hasilnya adalah 9. Jadi banyak anak yang gemar olahraga saja. Nih, yang olahraga saja itu ada 9 anak. Nah, 9 anak ini kita tulisnya di luar dari kurva M, tetapi dia masih berada di dalam kurva O. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya diketahui itu tadi juga ada banyak anggota himpunan M-nya adalah 35 anak. Ini maksudnya adalah banyak anak yang gemar bermain musik. Nah, di sini totalnya itu ada 35 anak. Sekarang kalian perhatikan kurva M ini. Nah, di sini juga terdapat 21 anak ya yang sudah tertulis. Di sini 21 anak dia gemar bermain musik dan olahraga. Sehingga ya, banyak anak yang gemar bermain musik saja itu berarti selisih antara 35 dan 21, yaitu 35 ini kita kurangkan dengan 21, hasilnya itu adalah 14. Jadi kita tuliskan 14 ini di luar dari kurva O, tetapi masih di dalam kurva M.
Nah, terakhir kita cari berapa banyak anak yang tidak gemar keduanya. Jadi, mereka tidak gemar bermain musik dan tidak gemar olahraga. Nah, caranya itu adalah dengan mengurangi banyak anggota himpunan semesta. Jadi, kita kurangi banyak siswa di kelas ini dengan gabungan dari himpunan M dan himpunan O. Nah, jadi ya kita tuliskan 50 ini dikurang dengan jumlah bilangan yang ada di dalam kurva ini, yaitu 14 ditambah 21 ditambah dengan 9. Hasilnya itu adalah 50 dikurang dengan 44. Jadi didapat di sini 6 anak. Nah, 6 anak ini kita tuliskan di luar dari kurva M dan kurva O, tetapi dia masih berada di dalam persegi panjang. Jadi banyak anak yang tidak gemar keduanya, mereka tidak suka main musik dan mereka juga tidak suka olahraga, itu sebanyak 6 anak. Jadi ya demikian pembahasan untuk soal ini, sehingga didapatlah diagram pen dari soal ini ya. Di mana dari diagram pen ini bisa kita bacakan 14 anak itu gemar bermain musik saja. Jadi mereka cuma gemarnya main musik saja. Kemudian 9 anak ini gemar bermain olahraga saja dan 21 anak gemar bermain keduanya. Jadi 21 anak gemar olahraga dan bermain musik. Kemudian ada 6 anak yang tidak suka bermain musik maupun olahraga. Berikutnya contoh soal yang kedua. Berdasarkan angket yang dilaksanakan pada suatu kelas yang terdiri atas 45 siswa, dalam suatu kelas diperoleh 23 anak gemar bermain futsal, 31 anak gemar main basket, dan 12 anak gemar keduanya. Oke, pertanyaannya yang A, gambarlah diagram pen berdasarkan data di atas. Yang B, berapa banyak anak yang gemar bermain futsal saja? Yang C, berapa banyak anak yang gemar bermain basket saja? Dan yang D, berapa banyak anak yang tidak suka main futsal maupun main basket? Oke, penyelesaian untuk soal ini adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu bahwa F itu adalah himpunan dari banyaknya anak yang gemar bermain futsal, dan B adalah himpunan banyaknya anak yang gemar bermain basket. Nah, maka ya berdasarkan soal ini diketahui bahwa jumlah anak dalam kelas ini tadi kan itu totalnya ada 45 siswa. Sehingga 45 siswa ini adalah himpunan semesta pembicaraan kita. Sehingga bisa kita tuliskan banyak anggota himpunan S adalah 45 anak. Nah, selanjutnya terdapat 23 anak gemar bermain futsal. Nah, di sini berarti kita tuliskan banyak anggota himpunan F adalah 23 anak. Nah, selanjutnya lagi ada 31 anak gemar bermain basket. Maka bisa kita tuliskan banyak anggota himpunan B adalah 31 anak. Kemudian yang terakhir ada 12 anak yang gemar keduanya. Nah, itu artinya 12 anak ini gemar bermain futsal dan bermain basket. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa banyak anggota himpunan F irisan himpunan B adalah 12 anak. Nah, pertanyaan untuk soal ini yang A itu adalah kita disuruh menggambarkan diagram pennya. Kemudian yang B kita akan menentukan banyak anak yang gemar bermain futsal saja, atau bisa kita tuliskan banyak anggota himpunan F selisih himpunan B atau himpunan F tanpa B ya. Nah, selanjutnya yang C kita disuruh mencari banyak anak yang gemar bermain basket saja, atau bisa kita tuliskan banyak anggota B selisih F. Dan yang terakhir yang D kita disuruh mencari banyak anak yang tidak suka main futsal maupun main basket. Itu artinya ya tidak suka keduanya. Maka di sini bisa kita tuliskan banyak anggota himpunan F gabung B komplement.
Nah, berdasarkan data yang sudah kita tulis ini ya, maka gambar diagram Venn untuk data ini adalah sebagai berikut. Oke, pertama-tama kita buat terlebih dahulu itu persegi panjang untuk menyatakan himpunan semesta S, di mana S-nya ini sebanyak 45 anak. Berikutnya kita akan buat dua buah kurva, yaitu kurva F untuk banyak anak yang gemar bermain futsal dan kurva B untuk anak yang gemar bermain basket, dimana ya kedua kurva ini saling berpotongan. Nah, berdasarkan soal diketahui tadi kan banyak anggota F irisan B itu adalah 12 anak, maka kita tuliskan 12 ini di perpotongan dua kurva, yaitu di sini. Nah, berikutnya banyak anggota himpunan B adalah 31 anak. Maka perhatikan kurva B ini. Nah, di sini ya total dari anggota B itu adalah 31 anak. Nah, sementara di sini sudah ada 12 anak. Sehingga yang tersisa itu ada 31 kita kurangkan dengan 12 adalah 19 anak. Maka 19 anak inilah yang hanya gemar basket saja, dia tidak gemar bermain futsal. Oke, selanjutnya banyak anggota himpunan F di sini diketahui itu ada 23 anak. Maka ya perhatikan kembali ini kurva F-nya. Nah, 23 anak ini adalah total siswa yang suka bermain futsal. Oke, karena di sini sudah terdapat 12 anak, maka yang tersisa itu adalah 23 kita kurang dengan 12, yaitu hasilnya 11 anak. Jadi di sini kita tuliskan 11 anak ya. 11 anak ini adalah anak-anak yang hanya gemar bermain futsal saja. Dia tidak gemar bermain basket. Oke, yang terakhir kita hitung banyak anak yang tidak gemar main futsal maupun basket. Nah, caranya adalah dengan mengurangkan total siswa yaitu 45 dengan total siswa yang gemar main futsal maupun main basket. Sehingga ya diperoleh nanti hasilnya itu adalah 3. Maka ada 3 anak di sini yang tidak gemar bermain futsal maupun bermain basket. Nah, untuk 3 anak ini bisa kita tuliskan di luar dari kurva F dan kurva B. Nah, jadi untuk pertanyaan bagian A yaitu diagram Venn itu adalah ini. Nah, ini adalah diagram Venn untuk soal ini. Selanjutnya untuk yang B tadi ditanya itu berapa banyak anak yang gemar bermain futsal saja. Nah, dari diagram Venn ini terlihat bahwa banyak anak yang gemar bermain futsal saja itu ada 11 anak. Kemudian bagian C pertanyaannya tadi adalah berapa banyak anak yang gemar bermain basket saja. Nah, dari diagram Venn ini juga terlihat bahwa banyak anak yang gemar bermain basket saja itu ada 19 anak. Kemudian yang terakhir yang D, berapa banyak anak yang tidak gemar bermain basket maupun futsal. Nah, dari diagram Venn juga terlihat ya, banyak anak yang tidak gemar bermain basket dan futsal itu ada 3 anak. Nah, demikian ya pembahasan untuk contoh soal yang kedua ini. Contoh soal yang ketiga. Suatu kelas terdiri atas 42 siswa. Jika 24 siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka, 17 siswa mengikuti ekstrakurikuler PMR, dan 8 siswa tidak mengikuti kedua ekstrakurikuler tersebut. Tentukan banyak siswa yang mengikuti kedua ekstrakurikuler tersebut. Oke, penyelesaian untuk soal ini adalah sebagai berikut. Diketahui jumlah siswa dalam kelas adalah 42 siswa. Maka bisa kita tuliskan banyak anggota himpunan S adalah 42 siswa. Kemudian 24 siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka, maka bisa kita tuliskan banyak anggota dari pramuka adalah 24 siswa. Selanjutnya 17 siswa mengikuti ekstrakurikuler PMR. Jadi ya bisa kita tuliskan banyak anggota PMR adalah 17 siswa.
Nah, yang terakhir ada 8 siswa yang tidak mengikuti kedua ekstrakurikuler tersebut. Maka banyak anggota pramuka gabung PMR komplement adalah 8 siswa. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah berapa banyak anak yang mengikuti keduanya. Nah, di sini kita misalkan bahwa X itu adalah banyak anggota dari irisan pramuka dan PMR. Nah, berdasarkan data-data yang sudah diketahui ini ya, maka akan kita buat diagram pennya yaitu sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu persegi panjang untuk menyatakan himpunan semesta dengan banyak anggotanya itu adalah 42. Nah, selanjutnya kita buat kurva untuk menyatakan banyak anak yang mengikuti pramuka dan kurva untuk menyatakan banyak anak yang mengikuti PMR, di mana kedua kurva ini saling berpotongan. Nah, karena tadi diketahui bahwa banyak siswa yang tidak gemar keduanya itu ada 8, maka kita tuliskan 8 ini di luar dari kurva pramuka dan PMR, tetapi dia masih berada dalam persegi panjang, yaitu di sini. Nah, kita misalkan ya tadi bahwa banyak anak yang mengikuti kedua ekstrakurikuler ini adalah X anak. Nah, maka di perpotongan kedua buah kurva ini bisa kita tuliskan X di sini. Nah, untuk selanjutnya tadi diketahui juga bahwa banyak siswa yang mengikuti PMR itu adalah 17 siswa. Maka di sini kalian perhatikan untuk kurva VMR ini ya. Karena yang mengikuti PMR tadi itu ada 17 siswa, sementara di sini sudah ada X siswa, maka banyak anak yang mengikuti PMR saja ya. Di sini ada 17 dikurang X siswa. Nah, selanjutnya banyak siswa yang mengikuti pramuka tadi ada 24 siswa. Maka kita perhatikan kurva dari pramuka ini. Nah, karena total siswa yang mengikuti pramuka itu ada 24 siswa. Nah, sementara di sini sudah ada X siswa, maka banyak anak yang mengikuti pramuka saja itu ada 24 dikurang X siswa. Nah, berdasarkan diagram pen yang ada di sini ya, bisa kita hitung berapa banyak siswa yang mengikuti kedua ekstrakurikuler tersebut. Oke, di sini total siswanya tadi ada 42 ya. Berarti kita tuliskan di sini 42 sama dengan ini 24 dikurang X, berarti ya 24 dikurang X kita tambah dengan ini X, kemudian ditambah dengan 17 dikurang X, kemudian ditambah dengan 8. Nah, selanjutnya nih 42 ini sama dengan, nah tinggal kita jumlahkan semua angkanya, yaitu 24 ditambah dengan 17 ditambah dengan 8. Hasilnya itu adalah 49. Nah, selanjutnya di sini ada negatif X plus X. Nah, negatif X plus X itu hasilnya adalah 0. Sehingga yang tersisa di sini adalah negatif X. Berarti 49 ini kita kurangkan dengan X. Nah, selanjutnya nilai X itu adalah 49 dikurang dengan 42, sehingga didapat di sini hasilnya itu adalah 7 anak. Jadi, banyak anak yang mengikuti kedua ekstrakurikuler ini adalah 7 anak. Nah, untuk selanjutnya bisa kita ganti ya nilai X yang ada pada diagram pen ini. Nah, di sini X yang ini bisa kita ganti dengan 7. Kemudian 24 dikurang X ini kita ganti X-nya dengan 7. Berarti 24 dikurang 7. Hasilnya itu adalah 17. Terakhir di sini ada 17 dikurang X. Berarti X-nya kita ganti dengan 7. 17 dikurang 7 hasilnya itu adalah 10. Sehingga dari
diagram PEN ini ya, banyak anak yang mengikuti pramuka saja itu ada 17 anak. Kemudian banyak anak yang mengikuti PMR saja itu ada 10 anak. Dan banyak anak yang mengikuti kedua ekstrakurikuler PMR dan pramuka ini ada 7 anak. Dan terakhir, yang tidak mengikuti kedua ekstrakurikuler ini ada 8 anak. Nah, ini tadi ya pembahasan mengenai contoh soal yang ketiga. Berikutnya contoh soal yang keempat. Dari sekelompok atlet diketahui bahwa 17 orang menyukai sepak bola, 13 orang menyukai renang, dan 12 orang menyukai keduanya. Gambarkan diagram PEN dan tentukan jumlah keseluruhan atlet tersebut. Oke, untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita misalkan ya terlebih dahulu bahwa SB itu adalah himpunan atlet yang menyukai sepak bola dan R adalah himpunan atlet yang menyukai renang. Maka berdasarkan soal diketahui bahwa 17 orang itu menyukai sepak bola, sehingga bisa kita tuliskan banyak anggota SB ada 17 orang. Kemudian 13 orang menyukai renang, maka bisa kita tuliskan banyak anggota R adalah 13 orang. Dan yang terakhir 12 orang menyukai keduanya. Itu berarti ya mereka menyukai sepak bola dan menyukai renang, sehingga bisa kita tuliskan banyak anggota SB irisan R adalah 12 orang. Oke, pertanyaannya adalah tentukan jumlah seluruh atlet. Nah, di sini kita akan mencari banyaknya himpunan semesta pada soal ini. Nah, untuk menghitung jumlah seluruh atlet ini ya, pertama-tama kita buat terlebih dahulu diagram PEN dari soal ini. Oke, pertama buat persegi panjang untuk menyatakan himpunan S. Kemudian kita buat kurva SB untuk menyatakan banyak atlet yang menyukai sepak bola, dan kurva R untuk menyatakan banyak atlet yang menyukai renang, di mana kurva SB dan kurva R ini saling berpotongan. Nah, selanjutnya tuliskan banyak anggota SB irisan R, yaitu 12 orang di perpotongan kurva ini. Nah, kita letakkan 12 di sini. Nah, kemudian tadi diketahui banyak anggota R itu ada 13 orang. Berarti untuk total semua anggota himpunan R itu ada 13 orang. Sementara ya di sini sudah ada 12. Jadi yang tersisa itu adalah 13 dikurang 12 yaitu 1. Nah, 1 ini merupakan banyak atlet yang menyukai renang saja. Jadi 1 orang saja ya yang menyukai renang. Nah, berikutnya diketahui bahwa banyak anggota SB ada 17 orang. Jadi total untuk semua anggota di kurva SB ini ada 17. Sementara ya di sini tadi sudah ada 12. Jadi yang tersisa adalah 17 dikurang dengan 12 yaitu 5. Nah, nilai 5 ini merupakan banyak atlet yang menyukai sepak bola saja. Jadi yang suka sama sepak bola aja itu ada 5 orang. Nah, berdasarkan diagram PEN ini ya, maka jumlah keseluruhan atlet tersebut adalah S sama dengan jumlah seluruh anggota dari SB dan R, yaitu ya 5 ditambah 12 ditambah 1. Nah, jadi kita dapat hasilnya itu adalah 18. Jadi ya jumlah keseluruhan atlet ini adalah 18 orang. Nah, sementara untuk gambar diagram PEN-nya itu adalah seperti ini. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai penerapan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Semoga pembahasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua.
Oke, jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.